Perkenalkan, nama saya Rima Rizkia dari kelas B24 Manajemen dengan matkul pengantar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan EAS pengantar manajemen. Yang pertama, studi kasus perusahaan baru yang berkembang dengan cepat. Pertanyaannya, yang ke-1, identifikasi masalah utama startup ini terkait dengan organisasi dan kerja tim. Ada beberapa masalah utama yang mungkin dihadapi oleh startup seperti komunikasi antar tim. Semakin banyak anggota tim dan karyawan menjadi lebih sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Mungkin ada kemungkinan bahwa informasi tidak dapat dikomunikasikan dengan jelas atau dalam waktu yang tepat antara tim. Terus juga tumpang tindih tugas. Ketika struktur organisasi berkembang, peran dan tanggung jawab dapat menjadi tidak jelas. Ini dapat menyebabkan duplikat pekerjaan atau ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Terus hilangnya koordinasi. Dalam struktur yang semakin kompleks, dapat terjadi kehilangan koordinasi antara bagian. Ini terutama berlaku dalam situasi di mana proses pekerjaan dan komunikasi informasi tidak terstruktur dengan baik. Lanjut, kesenjangan kultur. Perkembangan cepat dan perubahan dalam struktur organisasi dapat merusak suatu kultur kerja yang awalnya lebih informal dan berkolaborasi. Pertanyaan yang kedua, saran untuk solusi mengatasi masalah ini dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan tim. Yang pertama, dengan menciptakan struktur organisasi yang jelas bagi setiap tim, tentukan peran dan tanggung jawab yang jelas juga untuk setiap orang. Pastikan setiap tim memiliki seseorang pemimpin yang jelas yang bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Yang kedua, komunikasi yang diperbaiki juga. Tingkatkan transparansi dan komunikasi antar tim dengan menggunakan alat kerja digital seperti contohnya Slack, Asana, dan Microsoft Teams. Pastikan juga setiap anggota tim menerima informasi yang tepat dan cepat. Terus pendidikan dan orientasi. Ketika pekerja baru dipekerjakan, berikan pendidikan tentang nilai-nilai perusahaan, struktur, organisasi, dan cara berkolaborasi efektif dalam tim. Ini akan membantu meningkatkan koordinasi dan mengidentifikasi masalah lebih awal juga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana startup ini dapat mempertahankan kultur kerja yang positif dan berkolaborasi saat berkembang? Yang pertama, dengan menjaga komunikasi terbuka, dorong interaksi dan tanggapan antar staf dan manajemen untuk menjadi transparan dengan menerapkan manajemen terbuka untuk membantu semua pihak dapat mempertahankan hubungan yang baik. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Beri perhatian pada nilai-nilai perusahaan seperti kolaborasi, kesetiaan, dan inovasi juga. Ini dapat dicapai melalui pelaksanaan acara yang mendorong kerjasama tim dan menumbuhkan semangat kerjasama. Lanjut, menggalakkan inovasi dalam tim. Beri pekerja kesempatan untuk menyumbangkan ide dan solusi baru, serta berikan juga mereka kebebasan untuk melakukan apa yang mereka lakukan sendiri. Selama perusahaan berkembang, ini akan memastikan bahwa kultur inovatif yang positif juga akan tetap ada. Lanjut, mengadaptasi gaya kepemimpinan yang inklusif. Sementara para pemimpin sedang bertumbuh, mereka harus berubah ke arah suatu pendekatan yang lebih seluruh atau lebih menyeluruh juga, di mana setiap orang memiliki peran dan dihargai dalam proses pengambilan keputusannya. Yang kedua, studi kasus perubahan strategi bisnis. Pertanyaan yang pertama, tanggung jawab yang mungkin dihadapi oleh perusahaan saat melakukan implementasi perubahan dalam strategi bisnisnya. Dengan resistensi terhadap perubahan, pekerja yang sudah terbiasa dengan metode cara kerja tradisional mungkin merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam teknologi dan metode transaksi elektronik. Dengan kekurangan keterampilan digital juga, perusahaan mungkin menghadapi masalah karena pekerja tidak memiliki keterampilan atau kemampuan yang cukup untuk menavigasi platforma transaksi elektronik teknologinya. Pertanyaan yang kedua, cara perusahaan dapat membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi dan perubahan.
dengan cara menunjukkan tujuan yang jelas. Pemimpin perusahaan dan perusahaan harus menjelaskan dengan jelas mengapa ada perubahan, bagaimana perubahan tersebut akan menghasilkan keuntungan juga dalam jangka panjang, dan mengapa ini penting untuk masa depan perusahaan. Yang kedua, beri ruang untuk eksperimen dan kegagalan. Dengan cara mendorong karyawan untuk mencoba hal-hal baru dan tidak takut gagal, ini dapat dicapai melalui penyediaan proyek kecil yang kemungkinan mereka menguji metode dan teknologi digital yang baru. Pertanyaan yang ketiga, peran yang dapat dimainkan oleh pemimpin perusahaan dalam memotivasi karyawan untuk menghadapi perubahan dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang baru untuk perusahaan baru juga. Dengan pemimpin sebagai contoh, pemimpin harus menjadi contoh dalam menghadapi perubahan dengan menunjukkan sikap positif terhadap digitalisasi dan inovasi juga. Kepemimpinan yang kuat dapat memotivasi karyawan untuk mengikuti jejak yang sama. Juga dengan memberikan dukungan emosional. Dalam menghadapi perubahan besar, karyawan membutuhkan dukungan emosional. Pemimpin harus memastikan bahwa mereka mendengarkan kekhawatiran karyawan dan memberikan rasa aman di tengah ketidakpastian itu. Nah, dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat lebih mudah menjalankan perubahannya yang diperlukan dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.